Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dengan NIM akhir 3044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tugas pertemuan ketujuh algoritma dan pemrograman dasar 1 guna memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Pertama adalah untuk nomor 1. Pada soal nomor 1 diminta untuk membuat sebuah program yang dapat memberikan predikat pada range nilai tertentu. Misal pada nilai 0 sampai 40, maka akan memunculkan output E dan seterusnya seperti itu. Untuk programnya sendiri, di sini pertama kita akan membuat variabel dengan tipe data float untuk memasukkan atau menginput nilai dari user. Mengapa menggunakan float? Agar tidak terjadi error saat user memasukkan bilangan pecahan, seperti itu. Nah, berikutnya data yang dimasukkan atau data yang diinputkan oleh user akan dibaca oleh perkondisian-perkondisian di bawah ini. Yang pertama, jika nilainya adalah mulai dari 0 sampai 40, maka output yang akan dikeluarkan adalah E. Berikutnya, jika nilai yang dimasukkan oleh user 41 sampai 45, maka output yang dikeluarkan adalah D. Berikutnya, jika nilai yang diinputkan adalah 46 sampai 50, maka outputnya D. Berikutnya, jika nilai yang diinputkan user 51 sampai 55, maka outputnya CD. Dan seterusnya sampai jika nilai yang diinputkan user adalah 81 sampai 100, maka output yang akan dikeluarkan adalah A. Kemudian ada perkondisian else di sini, yaitu selain itu. Fungsinya adalah untuk memberikan output apabila input nilai yang dimasukkan oleh user adalah di luar dari 0 sampai 100, maka output yang akan dikeluarkan adalah nilai yang Anda masukkan tidak valid atau nilai yang dimasukkan user tidak sesuai. Berikutnya adalah untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 kita diminta untuk membuat sebuah program yang dapat memberikan predikat pada kelulusan mahasiswa. Apabila IPK-nya 3,51 sampai 4,00 dan lulus studi pada selama kurang dari 8 semester, maka dia predikatnya lulus Kamlut. dan kita diminta untuk mengimplementasikan perkondisian bersarang, yaitu perkondisian yang mana di dalam perkondisian tersebut terdapat perkondisian lagi. Contohnya, pertama yang kita lakukan adalah membuat variabel yang isinya untuk menginputkan data dari user berupa IPK dan lama studi. Berikutnya kita masuk ke perkondisian pertama, yaitu jika IPK user itu 3,51 sampai 4,00, maka jika memenuhi akan memasuki ke perkondisian kedua, yaitu akan dilihat apakah studinya kurang dari sama dengan 8 semester. Jika iya, maka predikatnya adalah Kamlut. Jika tidak, apabila studinya 8 sampai 14 semester, maka outputnya adalah bukan Kamlut. Jika lama studinya adalah 14 semester, maka outputnya adalah cuci gudang. Selain itu, maka masa studi tidak valid. Maksudnya adalah jika studi yang dimasukkan oleh user itu di luar dari 1 sampai 14 semester, maka masa studi itu dianggap tidak valid karena tidak memenuhi syarat. Jika perkondisian pertama IPK itu tidak memenuhi, maka masukkan ke perkondisian berikutnya, yang mana isinya adalah perkondisian bersarang, sama ya. Lalu jika semua pada perkondisian pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak memenuhi syarat, maka masuk ke perkondisian terakhir, yaitu apabila IPK yang diinputkan tidak valid, seperti itu. Sehingga apabila user memasukkan IPK
tidak di antara 1 sampai 4, maka nilainya tidak valid sehingga output yang akan diperoleh adalah IPK tidak valid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.